atas nama Ibu Cindy. Bisa keterangan ya. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Dr. Bima yang bertugas di klinik hari ini. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa nih? Cindy, dokter. Ibu Cindy. Untuk Ibu Cindy usianya berapa? Tahun ini 20 tahun. 20 tahun. Untuk pekerjaan saat ini? Masih mahasiswa. Masih mahasiswa. Kalau untuk alamat tinggalnya sekarang di mana? Saya tinggal di Gatsur. Di Gatsur. Nah, Ibu Cindy kalau boleh tahu ada keluhan apa nih sehingga datang ke klinik hari ini? Akhir-akhir ini tuh saya kayak ngerasa sering mudah lelah gitu, dokter. Habis itu di bagian tenggorokan kayak sering berkedut-kedut gitu, dokter. Sering berkedut. Iya. Kalau boleh tahu keluhan yang Ibu rasakan itu sudah dari kapan? Sejak seminggu ya, seminggu dokter. Tadi kan Ibu bilang ada berkedut-kedut. Berkedut-kedutnya itu di leher bagian mana nih? Ibu bisa tunjukkan? Kayak di sebelah depan, bawah nih, dokter. Depan bawah. Iya. Oke. Nah, berdasarkan keluhan yang Ibu sampaikan, saya curigai adanya gangguan dari fungsi tiroid. Nah, untuk itu kita lakukan pemeriksaan dulu, pemeriksaan kelenjar tiroid untuk mengetahui apakah ada gangguan ataupun hal lainnya. Pemeriksaannya nanti berlangsung 5 sampai dengan 7 menit. Saya akan melakukan pengamatan di bagian leher Ibu, kemudian pendengaran menggunakan stetoskop, dan juga yang terakhir perabaan. Nah, nanti kalau misalkan Ibu menggunakan kalung, itu mohon dilepas dulu nih. Kemudian untuk bajunya yang menutupi area leher, mohon sedikit disingkatkan. Untuk itu, apakah Ibu bersedia? Bersedia, dokter. Bersedia. Kalau begitu nanti Ibu silakan duduk di kursi pemeriksaan dulu dengan rileks ya, sembari saya mempersiapkan diri dan mempersiapkan alat. Di sini saya akan mempersiapkan alat. Adapun alat yang digunakan adalah stetoskop. Saya akan mengeceknya terlebih dahulu apakah berfungsi dengan baik. Baik, di sini stetoskop berfungsi dengan baik. Kemudian saya akan mencuci tangan menggunakan 6 langkah. Dan membilasnya menggunakan air mengalir dan mengeringkannya. Baik, Ibu bisa silakan duduk. Baik, di sini saya juga akan duduk di depan pasien dengan posisi kaki saling bersisian. Baik Ibu, untuk pemeriksaannya saya akan mulai nih. Yang pertama saya akan melakukan pengamatan. Di sini saya akan meminta pasien untuk mendongakkan kepalanya sedikit. Kemudian dengan menggunakan jari saya akan menarik garis dari dagu sampai ke leher bagian bawah. Baik, di sini untuk tonjolan pertama merupakan kartilago tiroid. Kemudian untuk tonjolan kedua itu adalah kartilago krikoid, dan tepat di bawah kartilago krikoid itu merupakan kelenjar tiroid. Baik, di sini sudah saya temukan kelenjar tiroidnya. Kemudian saya akan melakukan pengamatan. Di sini saya melihat pertama dari kulit bagian luarnya dulu itu normal, tidak ada tanda-tanda luka. Kemudian di sini saya amati juga tidak ada kemerahan ataupun pembengkakan ataupun pembesaran dari kelenjar tiroidnya. Ibu, di sini Ibu bisa minum airnya ya. Nanti saat menelan silakan sedikit mendongakkan kepalanya. Oke, bisa dicoba sekali lagi. Baik, di sini saat pasien menelan, saya amati kelenjar tiroid pasien itu bergerak ke atas secara bersamaan dan tidak ada satupun yang tertinggal, di mana kondisi ini masih dibilang kondisi yang normal. Baik, pemeriksaan berikutnya yaitu palpasi atau perabaan. Saya akan berdiri di belakang pasien. Kemudian saya akan meminta pasien untuk menunduk. Baik, Ibu silakan menunduk ya. Nah, ini tujuannya agar otot dari sternocleidomastoid pasien itu rileks. Kemudian dengan menggunakan 3 jari saya, yaitu jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis, saya letakkan di leher pasien. Di sini saya posisikan jari telunjuk berada di bawah kartilago krikoid pasien.
Nah, di bawah kartilago krikoid pasien ini merupakan kelenjar tiroidnya. Baik, di sini saya akan melakukan palpasi pada kelenjar tiroidnya. Baik, di sini saya merasakan kelenjar tiroid pasien itu teksturnya lembut, kemudian tidak keras dan juga kenyal. Baik, Ibu, saat saya melakukan penekanan, apakah ada rasa sakit? Tidak, dokter. Tidak ada. Kemudian saya akan meminta pasien untuk menelan. Baik, Ibu bisa menelan, gitu. Bisa dilakukan sekali lagi. Nah, pada saat pasien menelan, saya merasakan kelenjar tiroidnya itu naik secara bersamaan dan tidak ada yang tertinggal satu dan lainnya. Kemudian saya akan melakukan palpasi pada lobus kiri dan lobus kanan. Pertama, saya lakukan palpasi pada lobus kanan dengan cara menggunakan tangan kiri saya geser trakea ke arah kanan. Kemudian saya akan melakukan palpasi. Baik, di sini saya nilai bahwa lobus kanan pasien itu tidak, konsistensinya kenyal, lembut, tidak keras, dan juga saya rasakan tidak ada nodul. Baik, Ibu, apakah ada nyeri? Tidak, dokter. Tidak ada. Di sini juga saya dapat rasakan tepi lateralnya. Kemudian sebaliknya saya menggunakan tangan kanan, saya geser trakea ke kiri. Kemudian saya nilai lobus kiri pasien. Baik, di sini seperti yang kanan, saya juga rasakan konsistensinya kenyal, lembut, tidak keras. Kemudian saya rasakan tidak ada nodul juga dan tidak ada tanda-tanda pembengkakan. Baik, Ibu, apakah ada nyeri? Tidak, dokter. Tidak ada. Kemudian di sini juga dapat saya rasakan tepi lateralnya. Kemudian pemeriksaan yang terakhir yaitu auskultasi. Saya akan duduk lagi di depan pasien. Kemudian saya akan menggunakan alat yakni stetoskop. Dan saya akan mempergunakannya pada bagian belnya. Kemudian saya akan tempelkan pada bagian lobus kanan dan juga lobus kiri pasien untuk menilai apakah adanya suara bruit atau tidak. Baik, di sini untuk suara bruit tidak terdengar, artinya tidak terjadi pembesaran atau normal. Selanjutnya saya akan merapikan alat yang tadi saya gunakan, kemudian mencuci tangan 6 langkah kembali. Kemudian saya akan menyampaikan hasil pemeriksaan kepada pasien. Baik, Ibu, berdasarkan pemeriksaan kita tadi yaitu pengamatan, pendengaran dan juga perabaan pada bagian leher Ibu itu saya tidak dapatkan adanya kelainan. Jadi semuanya masih dalam batas normal. Mungkin itu sakitnya akibat Ibu mengalami kelelahan. Jadi saya bisa sarankan Ibu untuk beristirahat dengan teratur dan juga tetap menjalankan pola hidup sehat. Untuk itu apakah ada yang ditanyakan lagi, Bu? Tidak ada. Tidak ada, oke. Ibu bisa silakan keluar. Semoga cepat sembuh ya, Bu. Terima kasih, dokter. Sekian video dari kami. Terima kasih.